Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di T2 Channel. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengolahan jewawut secara tradisional menjadi sebuah bubur yang sangat mantap untuk dimakan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam videonya guys. Langsung saja kita masuk dalam proses pengolahannya. Nah, pengolahan pertama itu adalah setelah kita manen itu kita jemur dulu sekitar 1 minggu sampai betul-betul jewawut ini dia dalam keadaan yang kering. Nah, setelah kita jemur, kita langsung masuk dalam proses selanjutnya, itu seperti ini, proses penumbukan. Nah, dalam proses penumbukannya ini kalau membutuhkan satu tenaga manusia itu sekitar 1–1,5 jam, tapi kalau 2 orang dia membutuhkan waktu sekitar 1 jaman lah. Nah, dalam proses penumbukannya ini kita lakukan berulang kali untuk betul-betul membuat bijinya ini bersih dari kulitnya, benar-benar terpisah dari kulitnya. Nah, bentuk dari jewawut ini dia sangat halus dan biasanya di daerah Mandar itu biasanya dibuat bubur seperti kurang lebih seperti bubur kacang hijau. Jewawut ini atau dalam bahasa Mandar, dalam Mandar kita lebih kenal dengan bahasa Tanreang. Ini banyak dijumpai ketika lagi ada acara proses pembangunan rumah atau acara-acara keluarga lainnya. Setelah tadi proses penumbukan pertama selesai, kita lanjutkan dengan proses pemisahan biji jewawut dari kulitnya dengan cara menapis. Nah, proses menapis ini kurang lebih sama dengan cara untuk menapis beras. Hasilnya itu seperti ini. Bentuk dari biji jewawut ini sangat kecil, ketika dipegang itu sangat halus, dan bisa kita lihat ini bagaimana bentuk dari biji jewawut. Nah, kalau kita lihat dari biji jewawut ini belum bersih. Nah, tampak terlihat yang biji-biji putih itu adalah bentuk dari biji jewawut yang sudah terpisah dari kulitnya. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, setelah proses ini kita selesai bersihkan, lanjut lagi kita proses selanjutnya itu menumbuk kedua kalinya. Nah, setelah itu kita tumbuk lagi untuk betul-betul menghaluskan atau menghilangkan semua kulit dari biji jewawut ini. Namun dalam proses penumbukan ini setelah terpisah dari tangkainya itu kita sangat hati-hati karena lebih sering ketika ditumbuk itu dia akan lebih mudah terangkat karena sudah lepas dari tangkainya. Nah, makanya kita harus lakukan lebih hati-hati untuk menjaga agar tidak tumpah dari tempat penumbukannya ini. Setelah kita selesai tumbuk yang kedua kalinya tadi, lanjut kita lagi lakukan proses pemisahan bijinya dari kulitnya itu dengan melakukan kembali penepis. Nah, proses penepis ini yang kedua kalinya ini kita lakukan untuk betul-betul memastikan bahwa bijinya itu dia sudah bersih. Nah, setelah bijinya itu bersih, maka kita akan
Lanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu proses pada bagian dapur atau proses pengolahan jadi sebuah bubur jewawut. Nah, ketika semua sudah bersih atau sudah terlepas dari kulitnya, itu dia akan tampak seperti warna putih yang agak kekuning-kuningan, dan ketika dipegang itu sangat halus. Kebetulan karena sudah ada yang masak, langsung kita cicipi. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya setelah masak itu nampak seperti bubur dari nasi ya, bubur nasi, tapi dia warna merah karena memang ini bercampur dengan gula merah. Nah, rasanya ini guys, dia agak sedikit halus, berbeda dengan kacang hijau. Dia sedikit halus, kemudian rasanya itu kalau kita makan itu sama seperti kita makan nasi, kita agak cepat kenyang. Nah, seperti ini modelnya.